They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pula kita dapat berkumpul di kelas kita tercinta ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Harusnya masih semangat dong, apalagi hari ini kita bisa berjumpa, membangun silaturahmi. Ibu harap anak-anak ibu tetap di rumah saja dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri, keluarga maupun lingkungan agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ibu harap bumi kita cepat pulih agar kita bisa kembali belajar dengan normal seperti biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini tidak ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Karena kalian semua sudah di sini, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama ada materi termodinamika, dan yang kedua ada materi tentang reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Check it out. Oke, Ibu akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang termodinamika. Di materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari termodinamika, prinsip-prinsip termodinamika, serta hukum dari termodinamika. Dan hari ini, Ibu akan melanjutkannya ke dalam sistem termodinamika. Jadi, sistem termodinamika ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, ada sistem terbuka, dan yang kedua, ada sistem tertutup, dan yang ketiga, ada sistem terisolasi. Mari kita bahas satu persatu. Sistem terbuka itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kalor dapat mengalir dari sistem menuju lingkungan. Yang kedua, zat atau partikel dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Contohnya adalah peristiwa mendinginnya sebuah air panas di dalam gelas dan keluarnya uap-uap di dalam gelas air hangat tersebut. Bisa dibayangkan, misal kita punya segelas air hangat, kemudian kita taruh di atas meja dan kita biarkan selama beberapa menit. Apa yang akan terjadi? Yang pertama yang pasti yang akan terjadi adalah suhu di dalam gelas tersebut akan menurun secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, keluarnya uap-uap air dari dalam gelas. Ini menunjukkan bahwa adanya perpindahan kalor dan
perpindahan partikel atau zat dari sistem menuju lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalor dapat mengalir dari sistem menuju lingkungannya. Dan yang kedua, zat atau partikel tidak dapat berpindah dari sistem menuju lingkungannya. Contohnya, kita ambil lagi segelas air panas. Misal, gelas air panas tadi kita taruh di atas meja. Namun, yang pertama tadi kan tidak kita tutup. Nah, sekarang coba kita tutup dengan penutup seperti buku, tutup gelas, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, yang pasti yang akan terjadi adalah suhu di dalam air hangat tersebut akan menurun secara perlahan-lahan. Dan yang kedua, tidak terlihat uap air mengepul di atas gelas tersebut. Nah, peristiwa yang pertama tadi itu menandakan adanya kalor yang mengalir dari sistem menuju lingkungannya. Sedangkan peristiwa tidak adanya kepulan atau uap air yang terlihat dari atas gelas itu menandakan bahwa zat atau partikel itu tidak dapat bergerak dari sistem menuju lingkungannya. Paham sampai di situ? Oke, kalau paham kita lanjut ke sistem terisolasi. Sistem terisolasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalor tidak dapat mengalir dari sistem menuju lingkungannya. Dan yang kedua, zat atau partikel tidak dapat berpindah dari sistem menuju lingkungannya. Nah, prinsip ini diaplikasikan dalam sebuah termos. Kalian sudah pasti tentu mengenal termos, bukan? Nah, kenapa sih di dalam termos itu air panas lebih tahan lama daripada ketika kita taruh di dalam sebuah gelas dan gelasnya itu berada di dalam ruangan? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kenapa? Jawabannya adalah di dalam termos tersebut terdapat sebuah kaca. Nah, kaca itu berfungsi untuk menahan kalor keluar dari sistem menuju lingkungannya. Meskipun pada faktanya air panas di dalam termos itu tidak dapat bertahan selamanya, melainkan hanya sementara. Jadi sebenarnya tidak ada suhu yang benar-benar bisa direkayasa selamanya, hanya bersifat sementara. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Oke, balik lagi kita ke materi. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang sistem termodinamika, ada 3, itu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, yuk selanjut ke materi reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Oke, kita akan masuk ke materi reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Nah, kalian pernah nggak sih berpikir, tadi kan Ibu mengatakan di materi sistem termodinamika, Ibu ada menganalogikan sebuah gelas yang berisi air hangat. Kalian pernah nggak sih berpikir kira-kira air hangat itu mengalami reaksi apa ya? Pernah nggak sih kalian berpikir seperti itu? Nah, ini berhubungan sekali dengan termodinamika. Kita bahas satu persatu. Reaksi endotermik adalah sebuah reaksi di mana ketika kalor itu diserap dari lingkungan menuju sistem, sehingga delta H-nya bernilai positif. Kemudian reaksi eksotermik adalah di mana ketika sistem tersebut melepaskan kalornya menuju lingkungannya, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Nah, sampai di situ dulu penjelasan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silahkan bentuk satu kelompok yang berisi 4 orang. Ibu akan membagikan 1 LKS
kepada masing-masing kelompok. Silahkan dilihat. Oke, 10 menit sudah berlalu. Silahkan lihat lagi di dalam LKS tersebut di halaman selanjutnya di bagian bank data. Di situ kalian akan menemukan ada panduan praktikum. Dan tentu saja hari ini kita akan bermain-main dengan alat praktikum. Yuk, siapkan alat dan bahannya sesuai yang ada di panduan ya. Jika sudah, mari kita melakukan praktikum sesuai dengan apa yang tertulis di panduan. Dan jangan lupa untuk mengisi lembar pengamatan kalian seusai kalian mengerjakan praktikum. Oke, kita tadi sudah melaksanakan praktikum dan tentunya kalian juga sudah mengisi lembar pengamatan. Sekarang silahkan dianalisis dan diberikan kesimpulan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah maupun dari hasil eksperimen kalian. Ibu beri waktu selama 8 menit dari sekarang. Oke, karena kalian sudah mengisi kesimpulan dan analisis berdasarkan hipotesis dan hasil pengamatan kalian, Ibu akan memilih 2 kelompok untuk presentasi. Tapi kali ini yang presentasi hanya perwakilannya saja dan hanya dibacakan analisis dan kesimpulan pada LKS-nya masing-masing. Ibu akan memilih kelompok 1 dan kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silahkan kepada kelompok 1 dan 3 maju ke depan. Wah, bagus sekali pemaparan dari kedua teman kalian. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, apakah ada yang berbeda dari pemaparan yang telah disampaikan oleh 2 kelompok tadi, atau mungkin ada yang ingin menyanggah? Silahkan. Oh, jadi sama semua ya analisis dan kesimpulannya. Oke, ya benar. Jadi silahkan pada diisi pertanyaan yang ada pada lakukan, bagian rumusan masalah. Itu jika bisa ada kita pertanyaan yang di luar dari materi bahwa tadi, silahkan dicari di internet jawabannya. Air itu dimasukkan larutan Ki. Maksud Ibu, ketika air dimasukkan kalium iodida, ia akan mengalami penurunan suhu. Yang ini menunjukkan bahwa dalam reaksi tersebut terjadi reaksi eksotermik. Kemudian, ketika air dimasukkan NaOH padat, dia akan mengalami kenaikan suhu sekitar 5 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam reaksi ini terdapat reaksi endotermik. Yang artinya, reaksi pertama, reaksi Aquades direaksikan dengan Ki, itu delta H-nya akan bernilai negatif, sementara reaksi Aquades dengan NaOH padat, itu delta H-nya akan bernilai positif. Oke, itu kesimpulan dari Ibu hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai termodinamika maupun reaksi endotermik dan reaksi eksotermik? Jika tidak ada, silahkan kerjakan tugas evaluasi 1 di buku paket kalian masing-masing, dikumpul minggu depan. Oke, karena sudah selesai, Ibu akhiri sampai di sini. Terus mengulang pelajaran yang telah diberikan, karena bisa jadi minggu depan ada kuis dadakan ataupun ulangan dadakan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
entah itu bisa menyakiti atau menyinggung perasaan kalian. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.